Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat semua? Berjumpa kembali masih dalam pembelajaran tema kelas 6 tema 3. Jangan lupa kita berdoa dulu sebelum mulai belajar. Baca doa dalam hati masing-masing. Masuk di subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kita akan membahas pembelajaran 1 sampai 3. Peradaban manusia semakin maju. Salah satu penyebabnya adalah penemuan-penemuan penting yang dilakukan para ilmuwan. Penemuan itu yang mengubah kehidupan manusia dan menggeser peradaban manusia dari primitif hingga sekarang ini. Manfaat penemuan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, apakah kalian tidak ingin menjadi penemu yang hasil penemuannya dapat bermanfaat bagi manusia? Tentu sangat ingin sekali ya. Oke, kita lanjutkan masuk pada pembelajaran 1. Mendapatkan informasi manfaat penemuan televisi, masih tentang tokoh dan penemu. Kali ini kita akan mempelajari tentang penemu televisi. Dan kita akan mencari informasi apa yang kita dapatkan. Bacalah teks penemuan televisi yang ada di buku kalian, lalu temukan apakah ada kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Dalam teks tersebut terdiri atas 3 paragraf. Baca kembali, lalu pahami isi teks tersebut. Jangan lupa, tuliskan informasi yang kalian peroleh pada setiap paragrafnya. Seperti biasa, mulai dari paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Tuliskan di buku kalian masing-masing di halaman 64. Oke. Masuk ke pengaruh dari positif dan negatifnya acara di televisi. Ini masuk pada pembelajaran IPS ya, pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya acara di televisi memiliki banyak pengaruh, baik itu positif maupun negatifnya. Banyak acara yang ditayangkan di televisi, dari acara hiburan, pendidikan, hingga ilmu pengetahuan. Diskusikan bersama keluarga kamu, adakah pengaruh negatif dan positif dari acara-acara televisi tersebut. Lalu tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti pada gambar. Beragam acara di televisi, ada hiburan, ada ilmu pengetahuan, dan ada pendidikan. Tuliskan pengaruh-pengaruhnya masing-masing, baik pengaruh positif maupun negatifnya, di buku kalian di halaman 65. Oke, kalian pasti bisa. Nah, masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia mengenal kalimat efektif. Kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat, berarti boros ya, tidak hemat. Ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata yang maknanya sama, penggunaan kata bentukan beserta maknanya, penggunaan 2 konjungsi atau kata hubung yang semakna, lalu penggunaan subjek yang berlebihan. Kita akan bahas satu persatu. Penggunaan kata yang maknanya sama. Contoh, tas ini adalah tas kesukaan Dito. Merupakan dan adalah memiliki kata yang sama sehingga ditulis tebal. Kemudian yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Sangat dan sekali juga memiliki makna yang sama. Sehingga ini yang membuat tidak efektif. Lalu bagaimana supaya menjadi efektif? Nah, tas ini merupakan tas kesukaan Tino, atau tas ini adalah tas kesukaan Tino. Yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Atau bisa kita gunakan suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai. Jadi tidak perlu kita tuliskan bersamaan karena menjadi tidak efektif. Baik, masuk ke kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contoh, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Nah, kata para pejabat-pejabat inilah yang menjadi tidak efektif karena bentukannya dan maknanya sama. Kemudian yang kedua, kita harus saling tolong menolong dalam kesulitan. Ini juga sama, bentukan beserta maknanya.
Lalu bagaimana supaya efektif? Cukup dengan pertemuan itu dihadiri para pejabat atau pertemuan itu dihadiri pejabat-pejabat. Karena ketika menggunakan para itu sudah lebih dari satu, cukup dengan para pejabat. Yang kedua, kita harus saling menolong dalam kesulitan atau kita harus tolong menolong dalam kesulitan. Oke. Lanjut yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna atau konjungsi tadi. Contoh, meskipun sakit namun Dito tetap pergi sekolah. Kata meskipun dan namun memiliki makna yang sama. Kemudian yang kedua, setelah memasak kemudian ibu mencuci baju. Sama, memiliki makna yang sama kata setelah dan kemudian. Lalu supaya efektif dirubah menjadi meskipun sakit Dito tetap pergi ke sekolah. Atau Dito sakit namun tetap pergi ke sekolah. Boleh seperti itu. Yang kedua, ibu memasak kemudian mencuci baju. Atau ibu mencuci baju setelah memasak. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut yang keempat, penggunaan subjek yang berlebihan. Contohnya, Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Di situ Mita tertulis 2 kali. Ini yang menjadi berlebihan. Cukup kita tulis satu saja. Bagaimana perubahannya? Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Kenapa? Karena kata kerja menulis dan membaca yang melakukan sama, yaitu Mita. Mita menulis cerita, Mita juga yang membaca cerita. Jadi cukup dengan Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Pasti kalian bisa memahami pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan membahas kalimat efektif. Nah, setelah tadi tidak efektif, ini kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya, memiliki esensi yang jelas dalam penyampaian maksud dan tujuannya, tidak berlebihan atau pemborosan dalam penggunaan kata. Syarat kalimat efektif: 1. Mudah dimengerti oleh pembaca. 2. Pada kalimatnya tidak multitafsir atau memiliki makna yang lebih. 3. Tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca. 4. Tidak melakukan pemborosan kata. Dan kelima, bersifat sistematis atau teratur. Oke. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Bentuk paralel atau berhubungan. 2. Struktur yang sepadan atau sesuai. Tidak berlebihan dalam penggunaan kata. Kecermatan penalaran. Gagasan yang padu atau yang runtut. Bahasa yang logis atau yang masuk akal, dan ketepatan pada pemilihan kata. Contoh kalimat efektif: tugas utama seorang guru ialah mengajar, meneladani, dan mendidik. Ini sudah efektif, mengajar, meneladani, dan mendidik. Lalu menjadi tidak efektif kalau tugas utama seorang guru ialah mengajarkan, belajar, dan usaha. Kata belajar dan usaha, mengajarkan ini tidak hanya tugas seorang guru, tapi semua orang bertugas bisa mengajarkan, bisa belajar, dan usaha. Ini. Kemudian kalimat efektif kedua, Ita adalah anak yang suka membantu. Sedangkan, nah kata sedangkan, Ruli adalah anak yang usil. Ini menjelaskan dua subjek yang berbeda. Menjadi tidak efektif ketika Ita adalah anak yang penyayang dan Ruli adalah anak yang jahil. Kata dan ini menjadikan kalimat ini tidak efektif. Karena apa? Terdapat dua subjek yang berbeda, ada Ita dan Ruli. Maka yang tepat adalah menggunakan kata sedangkan. Ketiga, Dika memakai sepatu putih. Artinya Dika memakai sepatu yang berwarna putih. Nah, tidak efektifnya ketika Dika memakai sepatu warna putih. Kata warna ini menjadikan ia tidak efektif. Bagi mahasiswa yang merasa belum mengerjakan tugas, silahkan keluar dari ruangan ini. Jelas ya kalimatnya ya. Lalu kalimat tidak efektifnya, yang merasa belum mengerjakan tugas silahkan keluar dari ruangan ini. Siapa yang merasa belum mengerjakan tugas? Kan banyak. Nah, maka dipertegas dengan bagi mahasiswa yang merasa belum mengerjakan tugas. Berikutnya, Rasti sedang mengolesi kakinya dengan minyak kayu putih. Jelas ya, mengolesi kakinya. Nah, menjadi tidak efektif ketika Rasti sedang mengolesi itunya.
itunya apa? Bisa jadi tangannya, bisa jadi kakinya, badannya. Maka harus dipertegas dan diperjelas dengan objek yang jelas ya. Oke, lanjut. Delon pergi bermain setelah pulang dari sekolah. Jelas kalimatnya. Menjadi tidak efektif ketika Delon setelah pulang dari sekolah. Delon setelah pulang dari sekolah. Kata setelah ini yang tidak tepat peletakannya. Ya, menjadi tidak efektif. Pada pertandingan sepak bola tadi malam, striker lawan terus-menerus melakukan tendangan jarak jauh terhadap penjaga gawang. Jelas ya, striker lawan terus-menerus melakukan tendangan jarak jauh terhadap penjaga gawang. Tidak efektifnya, pada pertandingan sepak bola tadi malam terlihat bola tersebut seperti terus-menerus melakukan penyerangan. Kok bola yang melakukan penyerangan ya? Nah, inilah yang tidak efektif. Yang terakhir, aku tidak sengaja melihat pencuri itu sedang melancarkan aksinya. Tidak efektifnya, aku tidak sengaja menonton pencuri itu sedang melancarkan aksinya. Kata menonton menjadi tidak efektif. Kok pencuri ditonton ya? Gitu. Kalau menonton kan menonton televisi, menonton bioskop, menonton hiburan. Nah, kalau untuk benda, misalnya kita orang atau pemandangan, berarti menggunakan kata melihat. Oke, sampai di sini kalian pasti paham sekali. Kita lanjut ke kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Atau kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Jadi namanya kata baku itu berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kalimat kita sehari-hari yang keluar dari mulut kita sehari-hari ya. Ciri-ciri kata baku yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak ada bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing, apalagi pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit itu secara jelas atau gamblang. Kemudian bukan bahasa percakapan, misalnya aku nggak tahu ya. Nah, nggak tahu itulah yang menjadi itu adalah kata tidak baku. Nggak itu yang betul adalah tidak. Oke. Kemudian penggunaan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tercampur atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme atau penegasan, tapi penegasannya justru membuat kalimat itu menjadi tidak jelas. Yang terakhir, tidak mengandung hiperkoreks. Hiperkoreks itu apa? Yaitu berlebihan, memiliki makna yang berlebihan. Contoh kata baku. Jadi kata bakunya objek. Tidak bakunya adalah objek. Jadi J-nya menjadi Y. Kemudian pasif, kata baku. Tidak bakunya pasif. Kata bakunya praktik, tidak bakunya praktek. Kata baku efektif, tidak bakunya efektif. Kata baku karena, tidak bakunya karena. Kata bakunya foto, tidak bakunya foto. Kata bakunya biosfer, tidak bakunya biosfer. Kata bakunya bus, tidak bakunya bis. Kata bakunya aktif, tidak bakunya aktif. Kata baku November, tidak bakunya November pakai P. Kata baku apotik, tidak bakunya apotik. Kata bakunya negeri, tidak bakunya negeri. Kata bakunya teknik, tidak bakunya teknik. Kata bakunya daftar, tidak bakunya daftar. Kata bakunya nasihat, tidak bakunya nasehat, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke pembelajaran IPS, mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat tentang penemuan televisi. Keberadaan televisi memang berdampak positif bagi manusia. Di antaranya, televisi dapat mendorong tersebarnya informasi dari seluruh dunia. Namun, televisi juga memunculkan dampak negatif. Di antaranya, membuat kita malas karena banyak waktu yang terbuang dengan tidak beranjak dari tempat menonton televisi berjam-jam. Tapi kalian tidak seperti itu ya.
tidak terbawa malas karena televisi. Nah, lalu bagaimana kamu menyikapi hal itu agar keberadaan televisi memberikan manfaat bagi kalian? Tuliskan pendapat kalian, lalu presentasikan. Oke, cukup kalian tuliskan di buku kalian sikap kalian tentang keberadaan televisi. Apakah memberikan manfaat bagi kalian? Ya. Kita lanjutkan. Nah, jika sebelumnya, ini masuk ke pembelajaran IPA, sebelumnya kita sudah mengenal dan belajar membuat rangkaian listrik seri. Kali ini membuat rangkaian listrik paralel. Arus listrik pada rangkaian paralel memiliki cabang. Oleh karena bercabang, rangkaian paralel memiliki dua jalan aliran listrik. Arus listrik dari baterai mengalir secara bersamaan melalui lampu A dan lampu B. Kemudian balik lagi ke baterai. Setiap lampu mendapat energi listrik yang sama besar. Akibatnya, nyala lampu yang dihasilkan sama terang. Selain itu, rangkaian paralel lebih aman karena ketika salah satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Oleh karena itu, pada pemasangan listrik di rumah tangga menggunakan cara paralel. Jadi inilah kelebihan listrik paralel. Yaitu ketika ada satu rangkaian terputus, tidak akan mengakibatkan lampu yang lain mati. Salah satu akan tetap menyala. Maka rangkaian pada setiap rumah itu menggunakan rangkaian paralel, tidak menggunakan rangkaian seri. Karena kalau seri satu mati, maka lampu yang lain pun akan mati. Oke, masuk ke pembelajaran 2. Nah, kita masuk ke pembelajaran PKN, mengamati kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian masih ingat tentang kewajiban. Oke. Setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Yang terpenting kita dapat mengelola waktu yang baik sehingga kita dapat tunaikan dengan baik. Oke. Contoh mengelola waktu dengan baik bagaimana ya? Yang pertama, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Lalu membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Kerjakan tugas sekarang, jangan menundanya. Ketiga, berkonsentrasilah dalam melakukan pekerjaan apapun. Yang keempat, lakukan pekerjaan dengan tenang, teliti, dan senang hati. Lalu yang kelima, bicarakan rencana kita kepada orang tua atau teman agar mereka dapat membantu kita saat kita mengalami kesulitan. Inilah kelima cara mengelola waktu dengan baik. Kalian boleh coba praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, nah kita akan mengetahui perkembangan jam dari masa ke masa. Nah, tentang waktu ya, tentang waktu berkaitan dengan waktu, bagaimana kita mengelola waktu. Maka kita akan pelajari nih, bagaimana sih jam dari masa ke masa, dari zaman dahulu seperti yang sampai dengan yang sekarang kita rasakan. Perkembangan jam. Jam merupakan benda yang memberitahukan keadaan waktu kepada kita. Lalu bagaimana perkembangan jam dari masa ke masa? Oke, kita akan lihat satu persatu. Ada jam matahari. Jam matahari atau sundial digunakan kira-kira sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Jam ini menunjukkan waktu berdasarkan letak matahari. Caranya dengan memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datar yang kemudian ditandai dengan jam-jam dalam satu hari. Akan tetapi saat langit mendung atau hujan, jam tersebut tidak berfungsi. Ini kelemahan dari jam matahari. Yang kedua ada jam pasir. Ini diciptakan oleh Alexandria sekitar pertengahan abad ketiga atau diperkirakan muncul pada tahun 1338 berdasarkan lukisan Allegory of God Government dari Ambrogio Lorenzetti. Nah, bagaimana bentuknya? Nih, ini jam pasir. Ya, mungkin kalau sekarang kita jadi mainan nih. Oke, ketiga ada jam air. Diciptakan oleh Al-Jazari. Ini berbeda dengan jam pasir. Jam ini sudah menggunakan alat mekanik. Jam ini dinamakan jam air karena menggunakan daya air untuk menggerakkan alat mekaniknya. Seperti apa Pak gambarnya? Nah, ini alat mekaniknya nih. Jadi ini akan bergerak ketika air ini mengalir. Nah, ini yang disebut dengan jam air. Oke, kita lanjut. Ada jam analog dan jam digital. Nah, ini yang kita rasakan sekarang nih. Jam analog seperti yang kalian pakai di jam tangan, tapi macam-macam ya, ada yang analog, ada yang digital. Jadi kalau analog itu yang menggunakan jarum, digital yang berupa angka.
Oke, ini perkembangan jam dari masa ke masa. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita mengenal jam, kita sudah belajar tentang PKN, IPS. Kita nyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Masih ingat ya interval nada? Ya, interval nada adalah jarak antar nada. Lagu Mariam Tomong. Nah, kali ini tidak akan ada musiknya dan tidak ada contohnya. Lalu bagaimana? Silahkan ajak keluarga kamu untuk berlatih lagu daerah. Mintalah berpasangan, boleh dengan saudara kamu untuk memberikan masukan. Jadi silahkan nanti kalian rekam suara kalian, tidak perlu dengan video, cukup dengan suara saja. Lagu Mariam Tomong. Jadi dengarkan, ini lagu dari Tapanuli. Didengarkan lalu nanti praktekkan dengan menirukan lagunya, cukup suaranya saja yang direkam. Baik, kita lanjutkan. Masuk ke pembelajaran 3, tidak terasa sudah mau selesai. Mencari informasi tentang penemuan lampu lalu lintas. Wah, tadi kita sudah menemukan televisi ya oleh John Logie Baird. Nah, sekarang penemu lampu lalu lintas. Siapakah penemu lampu lalu lintas? Oke, sebelum itu kita akan mengenal rambu lalu lintas. Nah, kalian pernah dan sering ya melihat rambu-rambu ini di jalan ketika kalian bepergian. Nah, apakah kalian tahu makna dari masing-masing rambu lalu lintas ini? Oke, nanti kalian bisa lihat di buku kalian. Kalian scan barcode-nya di halaman 77. Apa saja makna dari rambu-rambu lalu lintas ini? Oke, lalu baca teks asal usul lampu lalu lintas. Setelah itu cari informasi penting dari setiap paragraf. Nah, siapakah yang menemukan pertama kali lampu lalu lintas? Oke, ada di halaman 77 juga sampai dengan 78. Silakan dibaca dengan teliti ya. Baik. Nah, masih berkaitan dengan lampu lalu lintas. Kita akan menambah sedikit wawasan kita mengenai perkembangan lampu lalu lintas. Nih, dari yang pertama, pada tanggal 10 Desember 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di bagian luar gedung Parlemen Inggris oleh J.P. Knight. Lampu tersebut menyerupai penunjuk waktu atau jam dengan bentuk seperti semapur dan lampu merah dan hijau untuk malam hari. Lampu-lampu tersebut menggunakan tenaga gas. Namun tiba-tiba lampu tersebut meledak dan melukai seorang polisi sehingga tidak dioperasikan lagi pada awalnya. Kemudian di tahun 1912, lampu lalu lintas modern ditemukan di Amerika Serikat oleh seorang polisi di Salt Lake City, Utah. Menemukan lampu lalu lintas pertama yang dijalankan dengan tenaga listrik. Kemudian di tanggal 5 Agustus 1914, ada American Traffic Signal Company memasang sistem lampu sinyal di dua sudut jalan Ohio. Lampu sinyal yang didesain oleh James Hogg ini terdiri atas dua warna, merah dan hijau. Waktu itu baru merah dan hijau. Dan sebuah bel listrik. Keberadaan bel listrik ini untuk memberikan peringatan jika terdapat perubahan warna lampu. Lampu rancangan Hogg ini dapat dikontrol oleh polisi dan petugas pemadam kebakaran jika ada keadaan darurat. Lalu di tahun 1917, lampu lalu lintas pertama dijalankan saling berhubungan satu dengan yang lain. Interkoneksi antar lampu ini dijalankan pada 6 persimpangan yang dikontrol secara bersamaan dengan tombol manual. Jadi zaman dulu penggunaan lampu lalu lintas ini agak sulit ya gitu. Jadi masih berubah-ubah. Terus di tahun 1920 lampu lalu lintas dengan 3 warna pertama kali ini ya, merah, kuning, hijau, dibuat oleh seorang petugas polisi namanya William Potts di Detroit, Michigan. Lalu di Maret 1922 diperkenalkan lagi lampu lalu lintas pertama yang dioperasikan secara otomatis. Nah, ini di Houston, Texas. Dan yang di tahun 1923 ada Garrett August Morgan, ini mematenkan alat sinyal lampu lalu lintas. Di akhir tahun 1927, lampu lalu lintas pertama dioperasikan di Wolverhampton, Inggris. Ini pertama kali lampu lalu lintas dioperasikan. Wah, ternyata cukup luas ya perkembangan lampu lalu lintas saat itu. Baik,
Nah, jika tadi kita sudah belajar perkembangan lalu lintas, kita tidak membuat rangkaian listrik paralel. Nah, karena lampu lalu lintas ini juga menggunakan rangkaian paralel. Nah, kalian mempraktekkan membuat model lampu lalu lintas. Buatlah model lampu lalu lintas tersebut secara berkelompok. Nah, karena kita saat ini sistemnya belum bisa bertemu, maka cukup kita buat masing-masing saja. Nanti yang pertama siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, hampir sama dengan pembuatan listrik seri atau paralel. Kemudian siapkan rumah lampu seperti petunjuk. 3. Siapkan rangkaian lampu seperti petunjuk. 4. Pasang masing-masing bagian pada tempatnya. Dan kelima, coba model lampu lalu lintas yang telah kalian buat, perbaiki kalau ada kesalahan. Ini contoh gambarnya. Ya, ini yang disebut dengan rumah lampunya. Nah, nanti terbuat dari apa? Tenang saja. Sudah kita siapkan video. Nanti kalian bisa tonton video tersebut sampai dengan selesai. Lalu silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, next. Check this out.
Baik, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita ucap hamdalah setelah kita belajar. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.